Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mencoba mempresentasikan atau menjelaskan mata kuliah kimia dasar 2 yang berjudul Gaya Antar Molekul Gaya Dipol. Kelompok 3 beranggotakan Hani Nur Hafitri, Farhan Ardiansyah, Mega Nuryanti, Rismaya Mailani, Ayu Nur Falasifah, dan Nadila Nova Maharani. Di sini ada skala Pauling. Sebelum kita mempelajari gaya antar molekul, yaitu molekul dan molekulnya ada gaya, yaitu bisa tarik-menarik dan tolak-menolak, dan itulah yang menjadi penyebab kenapa kita harus mempelajari skala Pauling. Skala Pauling adalah skala yang biasanya digunakan untuk pengukuran elektronegativitas suatu unsur. Mungkin banyak yang bertanya kenapa harus skala Pauling. Nanti kita bisa jelaskan lagi di dalam video selanjutnya. Video selanjutnya ada polaritas ikatan. Polaritas ikatan adalah pemisahan muatan listrik yang mengarah ke molekul yang memiliki momen dipol. Polaritas tergantung pada perbedaan elektronegativitas antara atom-atom dalam suatu senyawa seperti ini. Perbedaan elektronegativitas tadi kita bisa lihat atau kita bisa membedakannya dengan skala Pauling tadi seperti ini contohnya. Ikatan kovalen polar. Kenapa hanya itu lebih kecil daripada Cl? Dan kenapa Cl itu lebih besar daripada H? Kenapa? Karena itu perbedaan elektronegativitas antara atom H dengan atom Cl di dalam suatu senyawa. Kita bisa lihat H di sini skala Paulingnya yaitu 2,20 dan Cl itu adalah 3,16. Berarti antara H dengan Cl itu elektronegativitasnya lebih besar Cl. Maka Cl lah yang lebih besar daripada di sini daripada H. Sekarang kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, yang A. Ini adalah ikatan kovalen nonpolar. Ikatan kovalen nonpolar ini adalah ikatan elektron yang terbagi menjadi sama rata seperti ini. Kenapa terbagi menjadi sama rata? Karena elektronegativitas antara Cl dengan Cl yaitu sama. Kenapa sih ini ada 2, 2, 2, 2? Di sini yaitu menggunakan nomor atom Cl. Mari kita lihat ya. Nah, di sini kita bisa lihat polaritas ikatan. Yang pertama adalah ikatan kovalen nonpolar. Contohnya adalah yang tadi Cl2, Cl dengan Cl. Di sini kita tentukan dulu nomor atom dari si Cl tersebut. Cl itu nomor atomnya 17. Berarti bila dikonfigurasi elektron maka menjadi 2, 8, 7. Elektron valensi inilah yang dapat menarik elektron. Berarti kita simpan di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan di sini kita simpan lagi, kita bedakan di sini X, bukan X ya, kali 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di sini kita bisa lihat bahwa ikatan kovalen nonpolar itu sama rata. Maksudnya sama rata seperti ini. Dan juga skala Paulingnya
skala Pauling antara Cl dengan Cl itu sama. Yaitu 3,16 kurangi 3,16. Jadi skala Pauling atau selisih skala Pauling ikatan kovalen polar adalah 0. Lalu yang selanjutnya ada ikatan kovalen polar yang ini. Ikatan kovalen polar adalah ikatan kovalen elektron yang terbagi secara tidak merata seperti ini. Karena polaritas ikatan itu elektronnya tidak selalu dibagi rata seperti ini. Bisa juga seperti ini. Karena mungkin juga satu atom itu mungkin lebih kuat untuk menarik elektron ke dirinya sendiri dibanding dengan atom lain. Hal tersebut dapat mengakibatkan adanya dipol-dipol antara molekul. Tarikan ini disebut sebagai elektronegativitas, dan pembagian elektron ini yang tidak merata dalam sebuah ikatan mengakibatkan pembentukan dipol listrik, yaitu pemisahan muatan listrik, yaitu listrik positif dan listrik negatif, atau yang dilambangkan dengan muatan parsial positif dan muatan parsial negatif. Di sini kita bisa lihat lagi ya, bahwa H dengan Cl kenapa H lebih kecil dan Cl lebih besar, dan bagaimana konfigurasi elektronnya. Oke, mari kita lanjutkan ikatan kovalen polar. Di sini konfigurasi H itu 1, nomor atomnya, dan Cl itu tadi 17 ya. Berarti 287. Kita simpan di sini hanya 1. Cl-nya ada 7 elektron valensinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini seperti ini. Kita bisa lihat bahwa Cl itu lebih besar atau lebih elektronegativitas daripada H. Dan skala Pauling antara H dengan Cl. Skala Pauling H adalah tadi 2,20 dan Cl adalah 3,16. Di sini kita bisa lihat bahwa skala Paulingnya atau elektronegativitasnya atau kemampuan si atomnya dapat menarik lebih besar si Cl daripada H. Maka kenapa ini lebih besar, Cl lebih besar daripada H? Maka tadi disebutkan bahwa ini berarti parsial positif dan ini adalah parsial negatif. Lalu selanjutnya yang C ini adalah ikatan ion. Ikatan ion adalah ikatan yang terbentuk antara ion positif dan ion negatif. Dan ion positif itu terbentuk karena atom positif Na, karena dia itu melepaskan elektronnya ke Cl. Dan Cl kenapa negatif? Karena Cl ini menangkap elektron dari Na. Konfigurasinya berikut. Baik, di sini ada ikatan ionik Na dengan Cl. Di sini konfigurasi Na adalah nomor atomnya 11. Maka di sini 281 dan Cl tadi 17. Berarti 2,
Na karena elektron valensinya 1, kita simpan di sini 1. Cl ada 7, berarti kita simpan di sini 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di sini seperti ini. Kenapa di sini Na plus dan di sini Cl min? Karena Na ini menyumbangkan elektronnya kepada Cl. Dan kenapa Cl ini min? Karena dia menangkap elektron dari Na. Seperti itulah penjelasan polaritas ikatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang gaya antar molekul. Gaya antar molekul adalah gaya tarik-menarik molekul yang berdekatan. Nah, apa itu gaya antar molekul? Gaya antar molekul adalah gaya interaksi atau tarik-menarik atau tolak-menolak dalam sebuah kumpulan molekul. Gaya antar molekul merupakan gaya elektrostatik yang terjadi akibat jarak molekul yang saling berdekatan. Nah, pengertian dari gaya elektrostatik tersebut adalah gaya yang timbul dua benda yang memiliki muatan listrik statik. Jika muatannya sama atau sejenisnya, maka akan saling menolak. Sementara jika muatannya berlawanan jenis, maka akan saling menarik. Dan berlaku pada wujud padat dan cair. Gaya interaksi bisa berupa interaksi tarik-menarik atau interaksi tolak-menolak. Dan poin selanjutnya adalah apa perbedaan ikatan kimia dengan gaya antar molekul. Di sini menjelaskan gaya antar molekul dengan ikatan kimia tertentu berbeda karena ikatan kimia dalam kurung ikatan ionik, ikatan kovalen, ikatan logam, semuanya adalah ikatan antar logam dalam membentuk molekul. Sedangkan gaya-gaya antar molekul adalah gaya tarik atau tidak tolak antar molekul yang saling berdekatan. Yang selanjutnya adalah macam-macam gaya antar molekul. Yang pertama, gaya dipol-dipol, dan kedua, ikatan hidrogen. Gaya dipol-dipol memiliki dua gaya. Yang pertama, gaya London, dan yang kedua adalah gaya van der Waals. Ikatan hidrogen merupakan gaya antar molekul yang sangat kuat dan dipisahkan oleh energi yang besar, biasanya berhubungan dengan von. Gaya dipol-dipol merupakan gaya yang bekerja antara molekul-molekul polar, yaitu antara molekul yang memiliki momon dipol. Singkatan dari dipolar adalah dua kutub. Senyawa yang memiliki dipol adalah senyawa yang memiliki kutub positif di satu sisi dan kutub negatif di sisi yang lain. Senyawa yang memiliki dipol biasanya disebut dengan senyawa polar. Selanjutnya, perbedaan gaya London dan gaya van der Waals. Perbedaan pertama, gaya London memiliki dipol sesaat dan gaya van der Waals memiliki dipol permanen. Mengapa gaya London memiliki dipol sesaat? Karena dalam suatu molekul terjadinya tumbukan antar molekul, mengakibatkan adanya dipol sesaat. Dan mengapa dalam gaya van der Waals memiliki dipol permanen? Karena terjadinya molekul yang saling tarik-menarik, yang mengakibatkan adanya dipol permanen. Perbedaan kedua, gaya London bersifat molekul nonpolar dan gaya van der Waals bersifat molekul nonpolar dan polar. Perbedaan ketiga, gaya London tarikannya sangat lemah dan gaya van der Waals gaya tarikannya kuat tetapi tidak melebihi ikatan hidrogen. Mengapa gaya London tarikannya sangat lemah? Karena elektron bergerak secara acak di sekitar atom, mengakibatkan tarikannya sangat lemah. Selanjutnya, gaya London. Gaya London adalah gaya tarik-menarik yang sifatnya lemah antara atom atau molekul yang timbul dari pergerakan elektron yang acak di sekitar atom-atom. Karena elektron bergerak secara acak di sekitar atom, maka
Suatu saat terjadi ketidakseimbangan muatan di dalam atom dan mengakibatkan terbentuknya dipol sesaat atau sementara. Nah, gaya London ini bersifat tarik-menarik dan tolak-menolak tergantung bagaimana situasi sisi-sisi partikelnya. Selanjutnya, ada gambar dua partikel yang bersebelahan. Lalu, kita akan menemukan pergerakan pada suatu partikel mempengaruhi pergerakan elektron pada partikel lain. Karena sesama elektron saling tolak-menolak, maka ketika elektron satu mendekati partikel lain, nah elektron dari partikel ini akan menjauh. Nah, keadaan inilah yang disebut dengan dipol sementara. Selanjutnya, ada gambar salah satu kutub bermuatan negatif dan salah satu kutub bermuatan positif. Lalu, adanya kutub ini membuat adanya daya tarik antar kutub yang berlawanan. Nah, gaya tarik inilah yang disebut dengan gaya London. Lalu slide selanjutnya ada gaya van der Waals. Gaya van der Waals ini dikemukakan oleh Johannes Diederik van der Waals. Beliau mengatakan bahwa gaya van der Waals ini tergolong gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antara atom, molekul, dan permukaan serta antar molekul lainnya. Gaya van der Waals ini adalah gaya antar molekul dipol-dipol yang kuat, dan biasanya gaya van der Waals ini terjadi antara molekul yang bersifat nonpolar dan polar. Di sini dikatakan bahwa gaya van der Waals ini adalah dipol-dipol yang kuat. Lebih tepatnya, tidak lebih kuat daripada ikatan hidrogen. Kenapa? Karena ikatan hidrogen itu, dia itu memiliki ikatan H dengan berikatan atom F atau O atau N. Kenapa kuat? Karena ikatan H itu adalah atom yang sangat elektropositif, dan FON adalah, atau F atau O atau N adalah atom yang memiliki elektronegativitas atau elektronegatif, dan makanya ikatan hidrogen itu adalah ikatan yang paling kuat. Dan tetapi bila dibandingkan gaya van der Waals dengan gaya London yang tadi, lebih kuat gaya van der Waals ini karena dia itu terjadinya juga secara permanen. Contoh dari gaya van der Waals ini adalah HCl, H2S, HI, dan HBr. Mari kita lihat, contohnya ada HCl. Di sini adalah ikatan kovalen polar. Tadi sudah dijelaskan bahwa ikatan kovalen polar adalah ikatan yang tidak terbagi secara tidak merata. Kenapa? Karena elektronegativitasnya H dengan Cl itu berbeda. Dan di sini dijelaskan bahwa tadi gaya van der Waals ini tergolong gaya tarik-menarik atau tolak-menolak, dan itu terjadi karena adanya suatu molekul dengan molekul. Dan tarik-menarik atau tolak-menolak itu tergantung situasinya. Tarik-menarik bila seperti ini. Kutub yang tarik-menarik itu bila positif dengan negatif maka akan tarik-menarik. Dan ini itu bila gaya van der Waals ini tarik-menarik atau tolak-menolaknya itu secara permanen. Berbeda dengan gaya London yang tadi dijelaskan bahwa gaya London itu tarik-menarik atau tolak-menolaknya itu secara sementara atau sesaat. Karena tadi ikatan kovalen nonpolar kan, kalau gaya London itu tidak ada muatan, maka dia itu terjadinya secara sesaat atau sementara. Nah, berbeda lagi bila kutub di gaya van der Waals itu positif-positif atau negatif-negatif, maka mereka akan saling tolak-menolak secara permanen. Seperti itu penjelasan dari gaya antar molekul, yaitu gaya dipolnya.
Selebihnya kurang maaf bila penjelasannya kurang dimengerti atau tidak jelas. Terima kasih telah menonton videonya. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.